Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan perencanaan dan penasehat diperlukan, tetapi hikmat yang dari Tuhan di atasnya. Nah ini coba kita pertajam apa yang dimaksud dengan hal ini gitu. Hanya dengan perencanaan yang matang kita dapat berperang dan kemenangan dapat diraih. Bukan hanya perencanaan sendiri saja, tetapi didukung penasihat yang banyak. Ada firman yang mengatakan seperti itu. Belasan tahun belajar mengenal firman Tuhan, akhirnya mulai belajar terapkan firman tersebut yang pada dasarnya untuk berperang dan menang harus ada perencanaan dan ada penasihat yang hal ini juga banyak dilakukan manusia pada umumnya. Jadi kita tidak usah bicara rohani, kita tidak perlu bicara Tuhan-Tuhanan gitu. Karena orang dunia juga pada umumnya melakukan hal ini gitu. Jadi bagaimana caranya orang di dunia membuat satu perencanaan yang matang sekali gitu, membuat perencanaan yang matang dan membentuk tim gitu untuk menyepakati perencanaan tersebut. Bukan firman Tuhan yang hanya mengatakan begitu. Orang dunia juga saya pikir sudah melakukan hal seperti itu gitu. Itu hal yang lazim di mana-mana akan seperti itu. Nah, tapi setelah 20 tahun lebih pengertian tersebut berubah. Yang tadinya saya anggap berarti perencanaan dan penasihat yang banyak itu kita kumpulkan, kita diskus sesuatu untuk menghasilkan satu perencanaan yang matang dan kita bisa menang gitu perang, karena ada penasehat yang bantu memberikan ide-ide dan inovasi harus apa gitu, baik dari sisi planningnya, baik dari sisi organizingnya, baik dari sisi executingnya, baik dari sisi controlling. Karena banyak penasehat, otomatis kan semua juga akan lebih mengupas ke masing-masing fungsi tadi. Apalagi yang kita bentuk tim itu masing-masing expert atau ahli di bidang planning, organizing, control, executing, masing-masing punya expert itu gitu. Harusnya kan aman itu. Tapi setelah 20 tahun lebih pengertian tersebut berubah gitu. Ternyata dari firman yang katakan perencanaan dan penasihat banyak itu perlu gitu. Ternyata di atas ayat tersebut ada bahwa yang menyatakan hikmat pengertian dari Tuhan, dari firman Tuhan itu yang lebih tinggi dari perencanaan dan nasihat-nasihat manusia gitu, dari perencanaan manusia dan juga dari nasihat manusia gitu. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita tidak minta hikmat pengertian dari Tuhan, waktu kita membaca firman semacam ini, berasanya yang kita tangkap itu karena kita lebih condong ke menjadi orang awam, menjadi orang dunia, lebih condong berarti kalau kita melakukan sesuatu itu harus dengan perencanaan yang matang, harus dengan tim yang kuat gitu. Syukur-syukur tim penasehatnya yang memang ahli dalam bidang masing-masing. Yang tadi saya katakan, semua itu kan dasarnya cuma ada 4, ada planning, organizing, executing sama control gitu. Nah, tim penasihat itu otomatis kita carikan yang menguasai, yang ahli urusan planning, yang ahli urusan organizing, yang ahli urusan controlling dan urusan executing gitu. Nah, kita pasti mencari penasihat yang memang the right man in the right place, jadi tepat gitu orang fungsi itunya. Tapi ternyata kalau kita jeli, kalau kita minta pengertian hikmat Tuhan, ternyata tidak cuma cukup perencanaan dari manusia dan nasihat-nasihat dari manusia saja gitu. Ternyata di atas perencanaan dan nasihat dari manusia itu ada hikmat Tuhan yang jauh lebih di atas lagi itu, lebih penting lagi gitu. Nah ini yang kita mesti minta pengertian dari Tuhan. Setelah firman ini ada firman apa lagi nggak yang nyambung gitu. Kadang-kadang hanya beda satu ayat aja kita nggak jeli gitu untuk melihat itu. Kenapa? Karena kita terdorong oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang melakukan hal-hal yang lebih duniawi. Kita lebih senang
bertindak dengan perencanaan dan nasihat manusia dibanding hikmat Tuhan yang susah nampak gitu. Tidak nampak Tuhannya, tidak nampak solusinya, juga nggak tertulis gitu. Kadang-kadang juga irasional, tidak bisa diurai. Nah ini yang kita harus hati-hati. Tanpa hikmat Tuhan, perencanaan dan nasihat menjadi sia-sia itu, karena rencana dari kita atau manusia berbeda dengan rencana dari Tuhan. Jadi kita boleh saja merencanakan ini itu gitu, tapi kan Tuhan punya rencana yang beda dengan ini itu gitu. Firman juga katakan rancanganku, kata Tuhan, ya berbeda dengan rancangan kita. Nah rancangan beda sekali bahkan gitu, seperti Tuhan nyatakan seperti jauhnya, seperti bedanya seperti bumi dan langit gitu, jaraknya seperti jauh sekali gitu. Jadi memang kembali lagi bagi kita yang harusnya ya, bagi kita yang sudah mengalami masalah-masalah, rintangan-rintangan, gagal dan sukses dalam hidup gitu, apabila kita libatkan Tuhan, nanti satu titik kita akan lebih terasa gitu. Untuk segala sesuatu itu harus tanya Tuhan dulu, harus direnungi dulu. Tidak bisa segegabah asal melangkah seperti waktu kita belum mengenal Tuhan gitu. Rencana manusia selalu prioritaskan kesuksesan duniawi di atas keselamatan akhirat. Kenapa? Karena apa yang menyebabkan salah satu perbedaan rancangan dan kehendak Tuhan berbeda dengan rancangan dan manusia? Karena kembali lagi manusia itu hidup di dunia gitu. Jadi bagi manusia yang menghargai atau memprioritaskan dunia, pasti manusia itu lebih menghendaki sukses duniawi dibanding keselamatan akhirat. Kenapa? Karena kesuksesan dunia itu lebih nyata adanya gitu, kita nikmatin dan bisa dilihat orang gitu. Dan rata-rata sama gitu, rata-rata sama dengan teman-teman kita yang lain. Majority ya begitu gitu, majority manusia ya ukurannya dari kesuksesan duniawi. Nah Tuhan menghendaki parameternya berubah menjadi keselamatan akhirat yang kekal gitu dalam surga. Nah keselamatan akhirat yang kekal itu buktinya mana gitu. Dan kalau kita compare dengan mayoritas orang, tidak mayoritas kok yang berpikir keselamatan akhirat yang kekal, itu hanya minoritas gitu. Nah di situ akan timbul kesaksian buat kita gitu sebagai manusia. Ini kita mesti milih yang mana gitu. Tuhan sering katakan gitu, banyak sekali orang-orang yang diundang karena Tuhan kan maha adil gitu. Nah tapi kenyataannya dalam prakteknya gitu, tidak banyak yang datang gitu. Meskipun Tuhan undang, yang datang cuma sedikit sekali gitu. Nah ini kita mesti koreksi diri. Coba kita renungi, Tuhan banyak sekali mengundang kita gitu, tapi kedegilan kita gitu, kedegilan kita maksudnya kedegilan manusia itu berarti sudah dikasih peringatan ini lewat itu tetap aja gitu, tetap dengan pola-pola yang biasa gitu. Sedangkan Tuhan kan tidak mau, tetap pengennya dengan pola Tuhan gitu. Kesuksesan duniawi berpotensi dapat menyesatkan hidup kita dari rencana keselamatan akhirat yang kekal, oleh karena terlena oleh kenikmatan kesuksesan dari duniawi tersebut gitu. Nah ini yang Tuhan paling khawatirkan gitu. Tuhan bukan pelit atau kikir untuk memberikan kesuksesan dunia nih. Untuk Tuhan mudah sekali gitu. Tapi yang Tuhan khawatirkan kan, apakah kesuksesan duniawi ini tidak menyesatkan gitu, tidak menyesatkan kita sebagai manusia. Kenapa sih kok manusia bisa mudah sekali tersesat oleh duniawi gitu? Ya karena kenikmatan itu, kesuksesan duniawi itu membawa kenikmatan. Nah kenikmatan itu yang akhirnya menjadi Tuhannya kita gitu, bukan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan tanda petik yang negatifnya itu gitu loh. Jadi kita cuma mentuhankan kenikmatan akan kesuksesan dunia ini. Akhirnya ujung-ujungnya rencana kehendak Tuhan tentang keselamatan akhirat yang kekal itu diabaikan oleh kita. Nah berarti kan
tujuan kita sebagai manusia di dunia mungkin tercapai gitu karena kita sukses duniawi dan bisa menikmati segala sesuatu. Tapi tujuan Tuhannya kan tidak tercapai karena tujuan Tuhan kan ingin menyelamatkan kita ke alam akhirat yang kekal di surga yang tidak berbatas loh, yang tidak ada batasan usia berapa lama, seterusnya hidup terus gitu. Tuhan khawatir sekali kalau kita nggak selamat gitu. Kitanya sebagai manusia yang belum mengenal kebenaran kadang-kadang ngotot sendiri, nggak mau tahu, pokoknya saya mesti nikmatin sukses dunia dulu gitu. Nah ini yang pertentangan antara Tuhan dengan manusia itu pada umumnya begitu karena Tuhan bilang manusia dari sana asalnya gitu, dari akhirat, tapi manusia tetap yang sudah ngerasain di dunia kadang-kadang merasa kenikmatan dunia gitu. Jadi akhirnya dia manusia tidak peduli lagi dengan apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki. Nah ini yang kita mesti hati-hati gitu. Jadi satu saya ingatkan bahwa perencanaan dan penasehat itu sangat diperlukan gitu dalam. Tapi saya ingetin semua orang dunia juga lakukan itu. Nah bedanya apa antara kita yang sedang belajar menjadi manusia roh dengan orang mayoritas pada umumnya hanya manusia dunia gitu. Ya bedanya cuma satu, bahwa di atas perencanaan dan nasihat itu, perencanaan dan nasihat itu kan sifatnya manusia, kita sendiri dan teman-teman tim kita gitu. Meskipun tim kita expert banget gitu di bidangnya, tapi kan manusia gitu. Nah ternyata ada satu level di atas perencanaan dan penasihat itu adalah hikmat pengertian yang dari Tuhan. Nah itu hanya Tuhan yang ngerti, yang bisa gitu. Tidak bisa manusia, tidak bisa kita, tidak bisa manusia. Jadi saya ingatkan setelah kita merencanakan sesuatu, kita juga rapatkan dengan minta nasihat dari expert yang ahli di bidangnya. Tetap kita mesti bawa ke Tuhan gitu. Ini bagaimana? Atau lebih bagus lagi apabila kita bawa ke Tuhan dulu gitu. Ya, segala sesuatu itu kita bawa ke Tuhan dulu, dan setelah itu baru direncanakan dan minta penasehat untuk lebih mendetailkan gitu apa yang Tuhan mau. Jadi lebih mudah diterapkan dalam lapangan. Sharing pagi ini saya cuma ingatkan ini saja. Jadi hati-hati bahwa tidak cukup perencanaan dan penasehat saja, tapi tetap harus ada minta hikmat Tuhan. Kedua, tujuan Tuhan dengan kita itu kita renungin berbeda gitu, karena tujuan Tuhan itu bagaimana kita selamat masuk ke dunia akhirat yang kekal gitu, surga. Tapi kadang-kadang manusia karena lahir di dunia kadang-kadang mikirnya tidak seperti itu, tidak seperti Tuhan. Manusia lebih mencari kenikmatan dengan kesuksesan duniawi. Nah ini bedanya sini. Jadi Tuhan jelas pengen selamatkan kita, dan kalau memang kita sudah bisa terselamatkan, dalam arti kata kita sudah mau belajar gitu akan pengenalan akan firman Tuhan, ya cobalah kita coba jadi alat Tuhan gitu bagi keselamatan teman-teman kita atau keluarga kita yang lain itu, supaya semua bisa selamat seperti rancangan dan kehendak Tuhan itu, bagaimana menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Oke, mungkin pagi ini saya sharing seperti ini. See you, bye bye.